Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aliani dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran matematika. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran untuk mengurutkan bilangan bulat positif maupun negatif. Jadi di sini seperti pada umumnya saya menggunakan media pembelajaran yaitu berupa garis bilangan. Saya membuat media pembelajaran ini berbahan dasar karton. Sifat dari media pembelajaran ini yaitu interaktif. Jadi siswa dapat menemukan konsep dalam mengurutkan bilangan positif maupun negatif dengan proses berpikirnya sendiri, sehingga siswa ketika diarahkan untuk bagaimana sih menemukan konsep untuk mengurutkan bilangan bulat baik positif maupun negatif itu, jadi siswa bisa mempraktekkan sendiri langsung pada media garis bilangan tadi sesuai arahan yang diperagakan oleh guru sebelumnya. Untuk lebih jelasnya terkait dengan media pembelajaran berupa garis bilangan tadi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, lalu sekarang misal kita akan membandingkan min 2 dan 4 lebih besar mana. Maka pada garis bilangannya kita bisa menarik panahnya ke min 2 dan ke 4. Lalu kita bisa membandingkan sesuai dengan keterangan yang ada pada garis bilangan itu, bahwa kan semakin ke kanan nilainya semakin besar atau mendekati positif. Jadi kita ketahui bahwa min 2 berada di kiri dari 4, maka min 2 lebih kecil dari 4 atau 4 lebih besar dari min 2. Nah, di sini ketika sudah tahu min 2 lebih kecil dari 4 dan 4 lebih besar dari min 2, maka urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah min 4 lalu min 2. Nah, ini juga bisa ketika kita akan membandingkan bilangan selain min 2 dan 4, jadi tinggal kita geser-geser panahnya. Selanjutnya, ketika siswa sudah paham betul terkait dengan konsep mengurutkan bilangan bulat menggunakan media garis bilangan tadi, maka siswa diberikan suatu pertanyaan yang bisa digunakan untuk media pembelajaran tadi kan hanya bilangan yang sederhana saja, yang misalnya mungkin hanya sampai 10 atau 20. Nah, lalu bagaimana ketika kalian nanti dihadapkan bilangan yang ratusan, ribuan, apakah kalian akan menggunakan garis bilangan tadi? Apakah akan dibuat garis bilangan yang sebegitu panjangnya untuk agar mencakup bilangan ratusan yang akan ditentukan lebih besar mana? Maka untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil antara 123 dan 231. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah meletakkan satu-satu nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Untuk 123 kita punya ratusannya 1, puluhannya 2, dan satuannya adalah 3. Lalu untuk 231 bagaimana? Kita punya ratusannya 2, lalu puluhannya kita punya 3 ya, dan untuk satuannya kita punya 1. Nah, lalu ketika sudah diletakkan semua, kita bandingkan dulu nih dari yang bilangan yang ada di kotak ratusan. Kan kita tahu bahwa bilangannya itu 1 dan 2 lebih besar mana? Kita tahu bahwa 1 dan 2 lebih besar 2, maka sudah terlihat di ratusannya karena lebih besar 2, maka urutannya juga lebih besar 231 daripada 123. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengurutkan 341 dan 347 dari yang terbesar ke yang terkecil. Langkahnya sama, kita juga akan meletakkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Untuk 341 kita punya ratusan 3, puluhannya 4, dan satuannya adalah 1. Lalu untuk 347 bagaimana? Kita punya ratusannya 3, lalu puluhannya kita juga punya 4, dan satuannya kita punya 7 ya di sini. Lalu langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita membandingkan dari kotak yang ada di
ratusan terlebih dahulu. Karena sama-sama 3 nih, maka nilainya kan juga sama. Kita pindah ke kotak yang puluhan. Nilainya juga sama-sama 4. Maka cara satu lagi kita lihat di kotak satuannya. Ada 1 dan 7. Coba 1 dan 7 lebih besar mana? Kan kita tahu tadi bisa digunakan garis bilangan lagi. 1 dan 7 lebih besar 7. Maka untuk urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 347 lalu 341. Untuk media pembelajaran yang kedua, di sini saya membuat media untuk mengurutkan pecahan biasa. Media ini saya beri nama kertas pembanding bilangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut merupakan penjelasan untuk kertas pembanding pecahan. Nah, kertas pembanding pecahan di sini saya punya persegi panjang dengan ukuran 20 cm x 5 cm. Nah, di sini saya bagi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, hingga 5 bagian. Nah, lalu untuk penerapannya gimana? Maka kita coba ke contoh soal berikut ini. Nah, masuk ke contoh soal. Untuk menerapkan media ini, kita akan mengurutkan 2/3 dan 3/4. Lebih besar mana? Dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita bisa mengambil 2 dari 3 bagian. Maka kita tekuk atau kita ambil 2/3 bagiannya, 2 dari per 3 bagiannya. Lalu untuk yang 3/4 bagaimana? Maka kita juga akan mengambil 3 dari 4 bagian. Jadi kita bandingkan. Nah, karena ukurannya lebih besar 3/4, maka urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 3/4 lalu 2/3. Seperti pada media pembelajaran garis bilangan tadi, di sini ketika siswa sudah paham betul terkait dengan konsep dasar mengurutkan pecahan biasa, maka siswa juga diberikan pertanyaan, bagaimana ketika kertas itu dibagi 16, yang kita cari adalah lebih besar mana 1/6 dan 3/17. Apakah kita juga akan membagi kertas itu menjadi 16 bagian dan 17 bagian? Apakah cara itu efektif? Maka untuk selanjutnya akan dijelaskan cara untuk membandingkan pecahan ketika penyebutnya besar atau kita tidak bisa lagi untuk menggunakan media pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan bagaimana langkah atau cara yang akan kita ambil ketika kita harus mengurutkan pecahan yang penyebutnya besar. Misalnya di sini 16 dan 8. Karena akan sangat menghabiskan waktu ketika kita harus membagi kertas pembanding pecahan tadi menjadi 16 bagian, menjadi 8 bagian, menjadi 10 bagian. Itu kurang efektif, sehingga kita bisa menggunakan cara berikut. Jadi langkah yang pertama, kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari kedua penyebutnya, yaitu di sini ada 16 dan 8. Untuk mencari KPK-nya kita bisa menggunakan pohon faktor yang sudah kita kenal. Maka didapatkan KPK-nya adalah 16. Lalu untuk yang kedua kita ganti penyebutnya menjadi 16 tadi. Nah, untuk 3/16 karena penyebutnya sudah 16, jadi kita ketika akan disamakan juga bakal kembali ke bentuk awal, yaitu 3/16. Dan untuk 5/8 bagaimana? Maka juga menggunakan cara yang sudah kita kenal. 16 dibagi dengan 8, hasilnya kan 2, dikali dengan pembilangnya yaitu 5, 2 dikali 5 adalah 10, lalu didapatkan 10/16. Maka sekarang kita punya 3/16 dan 10/16. Yang berarti 3/16 adalah 3 dari 16 bagian yang sama, dan 10/16 adalah 10 dari 16 bagian yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 3 dari 16 lebih kecil dari 10/16 atau 10/16 lebih besar dari 3/16. Karena kita bisa membayangkan kan, 3 dari 16 bagian yang sama dengan 10 bagian dari 16 bagian yang sama. Jadi untuk urutan dari yang terbesar ke yang terkecil kita peroleh 10/16 lalu 3/16. Baik,
Itu tadi merupakan penjelasan dari dua media yang saya buat pada mata kuliah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.